Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Resi Bismantara. Di sini saya akan menyajikan mengenai video pembelajaran gelombang berjalan. Nah, teman-teman, apakah sudah siap untuk belajar bareng saya? Oke. Terlebih dahulu sebelum kalian memulai pembelajaran, alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Penonton sekalian, selamat menikmati video pembelajaran gelombang berjalan. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai gelombang berjalan, di mana dalam gelombang berjalan kita akan mempelajari mengenai persamaan umum gelombang berjalan, kecepatan, dan percepatan gelombang berjalan. Baik, kita akan mulai pada persamaan umum gelombang berjalan. Perhatikan video di bawah ini. Baik, silahkan dilihat, ini adalah video air hujan yang turun ke sungai. Fenomena fisika apa yang dapat kalian amati dalam video ini? Mari kita jawab. Adalah air hujan yang turun sungai. Nah, lebih tepatnya, fenomena fisika yang kalian amati ini adalah ketika air hujan turun. Adalah terbentuknya gelombang-gelombang pada permukaan air. Seperti video di atas, tetesan air yang jatuh memberi usikan awal pada air, tempat di mana tetesan air itu jatuh. Tetesan air yang jatuh memberi usikan awal pada permukaan air, tempat di mana tetesan air jatuh. Usikan ini kemudian merambat pada permukaan air, membentuk riak lingkaran-lingkaran yang sepusat. Kita sebut riak lingkaran-lingkaran yang merambat radial keluar ini sebagai gelombang permukaan air. Lalu, apakah partikel-partikel air ikut merambat bersama dengan merambatnya usikan? Mari kita identifikasi. Berikut adalah animasi ilustrasi gelombang permukaan air, di mana partikel bergerak naik turun terhadap titik setimbangnya. Rambatan gelombang permukaan air merupakan contoh gelombang transversal, di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya atau usikan awalnya. Partikel air dianimasikan seperti di atas. Tetesan air jatuh dan memberikan usikan pertama kali pada permukaan air. Jika diperhatikan, partikel air hanya bergerak naik turun dan berosilasi terhadap titik setimbangnya. Jika kita menaruh gabus yang mengapung di permukaan air yang sedang terusik, maka gabus hanya akan bergerak naik turun. Bersamaan dengan gerak naik turun partikel air yang ditempatinya. Usikan yang bergerak radial keluar tidak akan membawa gabus tersebut. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan gelombang air laut atau ombak yang dapat memindahkan benda-benda ke bibir pantai? Ini terjadi bukan karena benda-benda tersebut dibawa oleh partikel air, melainkan benda-benda tersebut dibawa oleh gaya angin yang bekerja dalam arah mendatar. Dapat kita katakan, pada gelombang, getaranlah yang merambat, sedangkan partikel-partikel mediumnya tidak ikut merambat. Gelombang permukaan air ini merupakan salah satu contoh gelombang berjalan. Nah, bagaimanakah persamaan gelombang berjalan itu? Persamaan umum gelombang berjalan. Jika ujung salah satu tali kita ikatkan dengan benda yang tergantung pada pegas vertikal dan pegas kita getarkan naik turun, maka getaran pegas akan merambat pada tali seperti ditunjukkan pada ilustrasi di tengah ini, di mana ini adalah animasi tali yang terikat pada bola yang tergantung di pegas. Animasi di atas ini merupakan gelombang hasil rambatan pada tali yang disebut sebagai gelombang berjalan. Lalu
Bagaimanakah persamaan gelombang berjalan dari suatu titik setimbang? Misal titik setimbangnya itu titik P. Diperlihatkan animasi mengenai gelombang berjalan di titik P. Jika titik asal getaran O telah bergetar naik turun selama T sekon, persamaan untuk titik O sesuai dengan persamaan simpangan getaran harmonik sederhana dengan sudut fase awal sama dengan 0. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin 2pi V. Dengan V adalah sudut fase gelombang. Nilai V adalah T dibagi dengan T besar atau waktu dibagi dengan periode. Kita ingin mengetahui persamaan gelombang berjalan di suatu titik sembarang, misal titik O. Maka kita harus tahu berapa lamakah titik P pada tali yang berjarak X dari O telah bergetar. Karena gelombang merambat ke kanan, maka tentu saja O bergetar lebih dahulu daripada P. Bila cepat rambat gelombang adalah P, pada waktu yang dipergunakan gelombang untuk merambat dari O ke P adalah jarak OP dibagi dengan P atau X dibagi dengan P. Animasi gelombang berjalan titik P. Titik O bergetar lebih dahulu daripada titik P. Jadi, jika titik O telah bergetar selama T sekon, maka titik P telah bergetar selama TP adalah T dikurangi X bagi V. Fase gelombang naik turun di titik P akibat gelombang dari O adalah Vp sama dengan TP dibagi dengan T besar atau waktu di titik P dibagi dengan periode. Dengan Vp adalah T dikurangi X min V dibagi dengan periode. Vp sama dengan T dibagi dengan periode dikurangi X dibagi V dibagi dengan periode, menghasilkan Vp adalah T per P dikurangi X per lambda. Kenapa kok lambda? Karena V dikali dengan T besar atau periode adalah lambda. Dengan rumus Vp, persamaan kedua ini dimasukkan ke dalam persamaan awal, yaitu A sin 2pi V. Kita tahu bahwa Vp kita masukkan ke dalam rumus Pi, menghasilkan rumus A sin 2pi dibagi dengan periode dikali dengan waktu dikurangi 2pi dibagi dengan lambda dikali dengan X. Tetapan K merupakan bilangan gelombang dengan K sama dengan 2pi per lambda dan omega disebut dengan frekuensi sudut dengan omega adalah 2pi dibagi dengan periode. Maka persamaan di atas dapat kita tulis dalam bentuk Y sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurangi Kx. Secara umum, persamaan simpangan getaran di suatu titik sembarang pada tali, misalkan pada titik P, yang berjarak X dari titik asal getaran dinyatakan oleh Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Tanda plus minus di depan A adalah titik asal getaran pertama kalinya bergerak ke atas jika nilainya plus. Jika nilainya minus, maka titik asal getaran pertama kalinya bergerak ke bawah. Lalu tanda plus minus di depan nilai K, di mana jika minus, gelombang berjalan merambat ke kanan. Dan jika plus, maka gelombang berjalan merambat ke kiri. Dengan A adalah amplitudo getaran di titik asal O dengan satuan meter. T adalah lama titik asal O telah bergetar. V
dengan satuan sekon. Dengan K adalah bilangan gelombang, meter pangkat min 1 dengan omega adalah frekuensi sudut, adalah sekon pangkat min 1 atau radian per sekon. X adalah jarak titik sembarang P dari asal O dengan satuan meter, dan Y adalah simpangan getaran di titik sembarang P dengan satuan meter juga. Catatan, tanda negatif dalam sinus diberikan untuk gelombang berjalan yang merambat ke kanan, sedangkan tanda positif diberikan untuk gelombang berjalan yang merambat ke kiri. Tanda positif pada A diberikan jika titik asal getaran O yang pertama kalinya bergerak ke atas, sedangkan tanda negatif pada A diberikan jika titik asal getaran O untuk pertama kalinya bergetar ke bawah. Untuk titik asal getaran berlaku X sama dengan 0. Demikian video pembelajaran mengenai persamaan gelombang berjalan. Jika ada kesalahan kata, penulisan, rumus maupun simbol, dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.